Kan tadi pada saat lintasan free praktis semuanya bisa dimainkan dalam kondisi. Dari jalur B, satu kubu dengan yang pernah menapaki sebagai juara nasional. Sudah dilepaskan Aksa Firman dengan jersey ya warna biru di sana. Jawa Timur punya RMHP 21 Norifumi Rudra Prinsip nomor bukan nomor stand 50 dibayang-bayangi jangan dari Jawa Timur di kelas campuran non-slip jampingan. Kemudian masuk pada shooternya yang dimiliki oleh 76 rider. Oh, sayang sekali di sini ada perjalanan daripada Andreas Damara di sana harus pulang. Ya, dengan nomor start 2 Juan Jawara yang tentu saja membawa nama besar Jawa Timur. Kediri, Sungai dan sekitar. Keren, pakai wirang. MXL ada di jalur A di sini coy. Campuran open. 313 Banten. Ya. MXL di sini salah satu yang juga mewakili di ajang kemarin sudah berangkat menuju ke Papua. Dan di sini sekarang yang bisa masuk ke kawan antar Indonesia kali ini Lampion Juan berada di jalur B. Sementara Muhammad Excel ada di jalur. Perjalanan yang akan kita lihat dari dua rider kali ini. Yo. Nyali aja gak cukup. 76 madu hitam ada di luar pasti mainkan tadi pada saat lintasan free praktis semuanya bisa dimainkan dalam kondisi. Dari jalur B, satu kubu dengan yang pernah menapaki sebagai juara nasional. Sudah dilepaskan Aksa Firman dengan jersey ya warna biru di sana. Jawa Timur punya RMHP 21 Norifumi Rudra Prinsip nomor bukan nomor stand 50 dibayang-bayangi jangan dari Jawa Timur di kelas campuran non-slip jampingan. Kemudian masuk pada shooternya yang dimiliki oleh 76 rider. Oh, sayang sekali di sini ada perjalanan daripada Andreas Damara di sana harus pulang. Ya, dengan nomor start 2 Juan Jawara yang tentu saja membawa nama besar Jawa Timur. Kediri, Sungai dan sekitar. Yang turut serta Wonogiri juga silakan untuk bisa menyaksikan coy. Yo www.76rider.com/live ada jampingan tong nanti setelah U-turn pertama R pertama ada jampingan tong. Let's go kali sini ada Akfol ya 555 Agus Vol di sini menghadapi pernya adalah Handoko Delta. Bener Mas Handoko itu Raja ya boleh dibilang selain gestrek juga bertrabas ya bro ya, jalur trabas Mas Handoko ini vakum cukup lama. Kalau begitu ini dia Agus Pol ya 555 ini. Hey, oke coy, ayo Mas yang setiap minggunya meluangkan waktunya yang terkenal dengan salah satunya ya adalah ya itu dia coy. Oke bro, sekarang saatnya pembalap dari rekrut MG9 ya. Di sebelah kanan jalur B dengan jersey warna merah, helm warna hitam. Oke, helm warna hitam. Sementara lawannya di sini dari karakter
ya, Budi Setiawan. Wow. Ya, Budi Kopen ya. Kalau pas balap aja nih Kopen, kalau pulang lapar lagi ya, kenyangnya cuma pas balap. Wih, jekalnya baru bro. Oke, siap-siap, ready and go. Budi Topeng. Nah ini dia coy yang sudah surganya Karanganyar ya. Termasuk Mas Geol Oke Dong ini emang tidak pernah di seputaran Solo Raya. Di antaranya di Karanganyar, kemudian beberapa kali digelar di Indonesia akan jampingan tertinggi, let's go. Oke Dong, Rica Mentok Indonesia. Sementara perjalanan yang akan di ya, jalur B tadi masih aman terkendali untuk lap 150 cc. Namun di sini tipe KLX-nya barangkali di L atau justru S ini ya. KLX S punya coy. Yang mana ya, tokok aku depannya doang nih, headlampnya yang dilepas. Jalur aman bro, Marcel. Kita segera akan lepaskan kali ini. Kalau sudah aman, bendera hijau dimainkan bro. Dan segera kita akan lepas di sini duo rider papan atas motor Cross Indonesia MX. Ya. Sudah prestasi yang dimainkan termasuk ya, mulai dari juara MX to novice, kemudian sekarang ini sudah meraih lagi perjalanannya di tahun 2023. MX Jampingan sama di sini coy, latihan Juan. Wow, landing pertama pada jampingan. Latihan Juan akan jumping duluan tabletop di 2023 setelah vakum beberapa persiapan, dan tentu saja catatan waktu fastest lap-nya akan dirubah oleh latihan Juan atau dimainkan lebih baik lagi oleh Muhammad Excel DSM 31 3 batan. Kita lihat ini coy ya, bocah ingusan yang disebutnya sebagai adalah rider dengan sebutan bebek ya. Ini dia coy yang menjadi perjalanan daripada Excel ya, landing pada jumping patah 76. Maka tadi landing pada ram turunan tabletop. Ini adalah jembatan tertinggi untuk jumpingannya kali ini coy. Kita lihat siapa yang terbaik di antara keduanya. Latihan Juan ya. Kita lihat tiket program landing duluan, tapi arah latihan Juan dari dalam kali ini. Daripada IHM 33 dan Demi don sithik dhewe lah, pengmu dhewe. Nama James Daryanto di Gamedet ini selaku COC atau pimpinan lomba yang memimpin perlombaan mulai dari persiapan lomba sampai penentuan hasil juara besok satu. Untuk trail Gamedet seperti tahun-tahun kemarin tidak ada perubahan. Jadi kelas yang kita lombakan ada 4 kelas. Yang utama ada kelas free for all atau FFA, itu sifatnya open, semua peserta boleh mengikuti. Kemudian kelas utama kedua campuran open, itu juga sifatnya terbuka, semua peserta baik senior junior bisa bergabung di situ. Itu kelas utama yang nanti akan kita pertandingkan untuk menentukan juara. Jadi tiap putaran ini ada juara umumnya, kemudian akhir seri besok, terakhir putaran 6 akan ada penobatan juara umum seri FFA maupun juara umum seri campuran open. Jadi masing-masing ada juara umumnya. Kalau seri 1 ini diikuti berapa pemain? Seri 1 ini ada untuk kelas masih ada kelas non seeded itu menggunakan kendaraan campuran open, kemudian satu lagi kelas FFA master. Jadi jenis kendaraannya open, free for all,
Kemudian pesertanya ada batasan waktu umur 40 tahun ke atas. Jadi ada 4 kelas itu. Kemudian untuk penyelenggaraan di putaran ini untuk kelas FFA ada 21 starter atau pembalap. Kemudian campuran ada 16 starter. Kemudian ada non-seeded, tadi sampai sore tadi udah digelar 2 heat, ada 14 starter. Kemudian FFA Master ini karena penyelenggaraannya pelaksananya besok, FFA Master ini sementara yang terdaftar baru 12. Biasanya besok pagi ada yang datang lagi, menyesuaikan, masih bisa kita buka pendaftaran untuk khusus FFA Master. Karena ini sifatnya nasional, di peserta semua terbuka. Jadi untuk yang mengikuti ini wilayah sebagian besar wilayah Jawa ya, pembalap-pembalap dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur juga dominasi, kemudian ada juga yang dari Jawa Barat. Memang kita terbuka untuk itu. Kalau tadi kan sempat disebut open juga di sini, seberapa besar sih antusiasme warga di wilayah Solo ini terutama untuk mengikuti trial game? Jadi untuk kriteria open itu memang semua peserta boleh. Jadi kalau di klasifikasi motocross maupun gas track itu ada pembalap-pembalap yang senior maupun junior, itu semua boleh mengikuti di kelas yang kita buka open, seperti FFA Open dan campuran open. Itu semua peserta boleh mengikuti. Berarti non profesional juga ya? Non profesional juga bisa ya? Bisa, tapi memang peserta akan kita lihat dulu karena handicapnya ini cukup berbahaya, tidak seperti biasanya di gas track maupun motocross. Akan kita lihat mereka yang baru bergabung kita sarankan masuk ke non-seeded. Jadi ada beberapa handicap di non-seeded maupun master memang kita hilangkan karena cukup berisiko dan berbahaya bagi pemula-pemula. Kalau harapannya dari adanya lomba ini di Solo, jadi ini memang salah satu cabang di motocross. Pembalap-pembalapnya sebagian besar motocross maupun gas track. Harapan kami akan timbul pembalap-pembalap baru di motocross maupun gas track dengan melalui event-event kami. Bisa diceritakan terkait dengan yang seri di Solo ini, mungkin ada perbedaan atau yang serunya lagi ini kan event pertama di tahun 2023. Jadi jadwalnya juga keluarnya mungkin baru sebulan, jadi kita persiapannya tidak ada, apalagi kita pasca momen lebaran, jadi kita sempat break latihan pasca lebaran, jadi setelah lebaran kita baru genjot latihan, jadi dibilang persiapannya cukup mendadak. Dan serunya lagi sekarang digelar di kota Solo, di sirkuit di dalam benteng ini yang membuat kita cukup menarik karena sirkuitnya kecil tapi banyak obstacle yang cukup menantang, apalagi ada salah satu handicap yang baru. Kemudian ini juga membuat rider kewalahan ya, harus atur strategi karena tiba-tiba sore hujan di hari pertama. Ini yang membuat kita harus ganti strategi, terutama di motor kita harus ganti mulai dari ban dan settingan suspensi. Kalau obstacle-nya sebenarnya ini tergolong sulit semua, cuma ada salah satu lagi yang obstacle terbaru yang dari tahun sebelumnya, seri-seri sebelumnya belum ada, yaitu obstacle yang mirip dengan camel. Nah ini obstacle-nya dibilang sulit karena waktu take off cukup curam dan mendaratnya, landingnya juga cukup curam. Nah ini yang mendapat challenge lagi karena hujan juga jadi licin, karena kan handicapnya terbuat dari papan, jadi kita harus benar-benar konsentrasi untuk kontrol motor biar bisa mendarat dengan sempurna. Kalau tantangan selain handicap di sini itu karena kan space-nya kecil, jadi setelah belok kita nggak punya space ancang-ancang yang cukup jauh untuk melakukan lompatan, jadi kita harus benar-benar perhatikan land ketika belok, jadi kita biar nggak out
dari handicap selanjutnya. Nah ini kita harus benar-benar tenang, ya beloknya harus tenang karena lane-nya nggak terlalu lebar di Solo kali ini. Kalau masalah ya pasti ada masalah, kita harus lebih tenang aja itu sih. Tapi menuju ke Papua. Dan di sini sekarang yang kita pertarungan antar Indonesia kali ini Lampion Juan berada di jalur B. Sementara Muhammad Excel ada di jalur. Perjalanan yang akan kita lihat dari dua rider kali ini. Yo.